Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa mana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Muhammad Iqbal Najib, Sarjana Agama, selaku narasumber pagi ini. Yang kami hormati, dosen pembimbing lapangan, Bapak Prihedi Kurniawan, MSc. Yang kami hormati, Ahmad Nur Hafid Muzaki, selaku Ketua Pokderwis Giripurno, yang telah mendukung acara ini. Dan yang kami hormati pula, Koordinator Desa KKN MIT DR 13 Kelompok 8, Ahmad Zaki Hasan, serta seluruh peserta webinar bisnis online yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita masih dipertemukan di acara webinar bisnis online dengan tema menumbuh pemuda entrepreneur yang berdaya saing di era digital, yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum acara webinar ini dimulai, maka acara untuk membacakan susunan acara kali ini. Yang pertama, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Koordinator Desa KKN MIT DR 13 Kelompok 8 kepada Ahmad Zaki Hasan. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Mas Iqbal Najib selaku narasumber, Pak Prihadi selaku DPL kelompok 8, dan Mas Zaki selaku Pokderwis Desa Giripurno, serta webinar yang berbahagia. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian di acara webinar bisnis online yang bertemakan menumbuhkan jiwa pemuda entrepreneur yang berdaya saing di era digital ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat mengikuti webinar bisnis online yang dilaksanakan melalui Zoom meeting ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya kita mulai acara webinar ini, kita tahu bahwa zaman sekarang ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat. Salah satu kemajuan daerah teknologi ini adalah di bidang entrepreneur atau perdagangan seperti sekarang. Orang-orang tidak hanya berjualan secara online saja, tetapi juga mulai berjualan online seperti berjualan di sosmed ataupun marketplace. Diharapkan dengan dilaksanakan kegiatan webinar ini dapat bermanfaat dan kita semua mendapatkan ilmu tentang dunia bisnis online dan tidak lupa mendapatkan jodoh bila beruntung. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ahmad Hafid Nur Muzaki selaku Pokderwis Giripurno. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Prihadi Kurniawan, Pak Muhammad Iqbal Najib, sarjana agama yang saya hormati juga. Tak lupa kepada teman-teman KKN dari Wali Songo yang saya hormati, saya banggakan. Tidak lupa kepada seluruh peserta webinar online pada kesempatan pagi ini yang saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmah hidayah sehingga kita pada kesempatan hari ini dapat mengikuti webinar online tanpa ada halangan bunga-bunga. Yang kedua, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman KKN dari Wali Songo ini. Pada kesempatan ini jelas sangat membantu dari teman-teman kelompok sadar wisata yang ada di Desa Giripurno, karena memang pada dasarnya kelompok sadar wisata yang ada di sini memang masih membutuhkan sumber daya manusia yang sangat kurang sekali. Maka dari itu saya selaku perwakilan dari kelompok sadar wisata yang ada di Desa Giripurno ini sangat berterima kasih dan harapannya hari esok teman-teman yang ada di Desa Giripurno ini bisa menjual apa kearifan lokal yang ada di Desa Giripurno untuk dibawa keluar. Oleh karena itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di sini teman-teman KKN kurang terfasilitasi dan kurang jamuannya dari kita. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Titip salam saja buat seluruh teman-teman yang ada yang mengikuti webinar online pada hari ini. Harapannya adalah bisa membantu untuk promosi apa yang ada di Desa Giripurno, termasuk pariwisata dan juga produk UMKM yang ada di Desa Giripurno. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat datang Pak Muhammad Iqbal Najib, Pak Prihadi Kurniawan, monggo pinarak di Desa Giripurno, ngopi, linting, tim rigi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Prihadi Kurniawan, MSc, selaku dosen pembimbing lapangan. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aulia Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat dalam kesempatan pagi hari ini, narasumber dalam webinar bisnis online, Bapak Muhammad Iqbal Najib, SAG, ini Bapak atau Mas nih. Kemudian yang kami hormati juga kelompok sadar wisata dari Giripurno, Mas Ahmad Nur Hafid Muzaki. Kemudian yang kami banggakan teman-teman dari kelompok 8 KKN MIT dari rumah ke-13 2022 yang dipunggawai, yang diketuai oleh Mas Ahmad Zaki Hasan. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk seluruh partisipan di acara webinar pagi hari ini. Saya mewakili dari dosen pembimbing lapangan dari teman-teman kelompok 8 ini mengucapkan puji syukur yang luar biasa
Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan pagi hari ini kegiatan webinar yang menjadi salah satu kegiatan rangkaian kegiatan teman-teman KKN kelompok 8 ini bisa terlaksana dengan baik, alhamdulillah, dengan peserta yang cukup banyak di pagi hari ini. Dan di kesempatan kali ini saya perlu mengucap bangga ya kepada teman-teman semua, walaupun jarak menjadi salah satu faktor penghalang kita dan juga keterbatasan kita selama ini berkaitan dengan merebaknya virus corona. Tentu kita sudah paham benar dengan kondisi ini. Kita serba dibatasi untuk melaksanakan kegiatan, apalagi kegiatan yang bertajuk pengabdian pada masyarakat yang menjadi program kerja teman-teman sekalian di kesempatan kali ini. Namun dari segala banyak keterbatasan yang ada, ya keterbatasan tidak boleh berkumpul, kemudian tidak boleh melakukan perkumpulan terlalu lama dan sebagainya macam, tapi teman-teman ternyata bisa melaksanakan kegiatan yang saya kira ini menjadi kegiatan yang sangat baik, ya, baik itu untuk teman-teman KKN sendiri, baik itu masyarakat di tempat KKN yang kali ini di Giripurno ya sebagai salah satu perwakilan tempat yang dilaksanakan. Kemudian untuk secara umum juga untuk rekan-rekan mahasiswa menjadi partisipan kali ini ataupun secara umum. Webinar bertajuk bisnis online ini saya kira memang tadi sudah disampaikan oleh Mas Zaki dengan sangat baik, memiliki sumbangsih yang nyata ya, karena kita tahu bahwa perkembangan teknologi saat ini itu memang butuh banget pengetahuan bagaimana sih ya nanti akan narasumber sampaikan pasti bagaimana cara bisnis online yang baik di era digital kali ini. Yang dulunya mungkin kalau misalkan kita harus punya toko, kalau pengen jualan sesuatu, nampaknya sekarang tidak punya toko, bahkan tidak punya barang sekalipun kita masih bisa jualan. Nah, nanti nampaknya ini menjadi hal yang sangat menarik, karena ini sudah memasuki era disruptif ya. Jadi hal-hal yang dulu ada dan sekarang nampaknya berbeda ya, dengan konsep yang jualan orang dulu sama jualan orang sekarang mungkin konsepnya berbeda, dan ini akan sangat relevan dengan perkembangan teknologi dan juga untuk pengetahuan wawasan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih terutama untuk teman-teman dari kelompok 8 yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Semoga ini menjadi salah satu kegiatan yang menjadi diikuti kegiatan-kegiatan lain yang juga tidak kalah suksesnya. Saya tak lupa mengucapkan terima kasih kembali untuk teman-teman partisipan. Semoga acara ini bisa bermanfaat, bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, semoga apa yang disampaikan oleh narasumber nanti bisa diserap dengan baik. Nah, kemudian ada sesi tanya jawab, bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, akhir kata dari saya, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan nanti kegiatan bisa dilanjutkan. Kurang lebihnya dari saya cukup sekian, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Terima kasih kami ucapkan. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari moderator kita kali ini. Beliau bernama Isna Nailanuha, lahir di Temanggung 15 Maret 2000, berdomisili di Dusun Gedegan, Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Untuk peserta yang ingin mencatat nomor WA-nya, 085 227 133 287. Email isnanailanuha15@gmail.com, Instagram @isnanailanuha. Pernah menempuh pendidikan formal pada tahun 2006 sampai 2012 di SD Negeri 1 Giripurno, tahun 2012 sampai 2015 di SMP Negeri 2 Ngadirejo, tahun 2015 sampai tahun 2018 di SMA Negeri 1 Paraan,
dan tahun 2018 sampai sekarang di Universitas 11 Maret. Memiliki berbagai pengalaman organisasi. Yang pertama, menjadi staf Kestari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika periode 2019. Yang kedua, menjadi staf bidang akademis Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika periode 2020. Menjadi pengurus Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Anak Ranting Gedegan. Dan yang terakhir, menjadi pengurus kelompok sadar wisata Desa Giripurno. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melanjutkan webinar pada hari ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah hadir pada acara webinar pagi ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa di era digital seperti sekarang ini, kita perlu terus berinovasi untuk memanfaatkan teknologi di dunia bisnis agar menumbuhkan jiwa pemuda entrepreneur yang berdaya saing di era digital. Tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya membacakan CV dari pemateri webinar pagi hari ini, yaitu Mas Iqbal Najib SAG. Beliau lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 30 November 1998. Sekarang beliau berdomisili di Kota Pekalongan. Untuk nomor WA-nya yaitu 081339658911. Emailnya iqbalnajib007@gmail.com dan Instagramnya iqbalnajib.id. Beliau pernah menempuh pendidikan formal tahun 2016 sampai tahun 2020 di UIN Wali Songo Semarang dan juga berpengalaman di berbagai organisasi. Yang pertama pernah menjabat menjadi Wakil Kepala Bidang Administrasi Umum, Ketua Umum dan Ketua Pengawas Kopma Wali Songo. Juga sekarang menjabat menjadi Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pedukuhan Keraton Kota Pekalongan. Untuk pengalaman kerjanya, bulan September tahun 2020, beliau bekerja sebagai petugas sensus penduduk BPS Kota Pekalongan, dan tahun 2021 sampai sekarang menjadi penyuluh operasi lapangan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia di Kabupaten Batang. Sebelumnya, saya akan menyapa Mas Muhammad Iqbal Najib. Assalamualaikum, apakah bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Mbak Isna? Mohon maaf, sepertinya saya belum mendengar suara Oh, iya? dari Mas Muhammad. Bentar. Cek, halo? Apa kabar hari ini, Mas? Halo, bisa nggak? Masuk nggak? Sudah masuk. Kita masuk. Ya udah, nggak usah pakai headset, nggak apa-apa, wis. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Alhamdulillah, sehat. Luar biasa meskipun di sini cuacanya agak sedikit mendung, suasananya dingin, tapi enggak apa-apa. Alhamdulillah. Oke, sebelum memasuki pemaparan materi, saya izin mengingatkan untuk peraturan waktu pemaparan materinya sekitar 45 menit, dan nanti akan dilanjutkan sesi tanya-jawab sekitar 30 menit. Selanjutnya langsung saja mari kita simak pemaparan materi dari pemateri kita, Mas Muhammad Iqbal Najib SAG. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi yang terhormat Pak Prihadi Kurniawan selaku dosen pembimbing lapangan dari teman-teman KKN. Tak lupa pula Ketua Pokdarwis ya tadi Mas Musyaki ya, dan tak lupa teman-teman KKN kelompok 8, dan tak lupa pula hadirin partisipan
yang hadir di kesempatan kali ini. Pada dasarnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah mungkin materi-materi ringan yang biasanya kami sampaikan kepada teman-teman pelaku UKM. Kebetulan saya juga di Dinas Perindako, Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Batang. Jadi sudah biasa serawung dengan teman-teman UKM, koperasi, pedagang pasar, ya sudah menjadi santapan sehari-hari kami di dinas ya. Nah, kebetulan seperti yang disampaikan oleh Pak Prihadi selaku DPL dan juga Mas Mustaqi, Ketua Pokdarwis tadi, di era sekarang ini memang yang diperlukan adalah gimana caranya kita mengelola potensi desa, potensi daerah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, bahkan mempunyai value yang bisa menjual. Kira-kira seperti itu. Saya di Kabupaten Batang sendiri melihat potensinya memang sangat besar. Nah, ini apakah bisa ditransfer ke daerah teman-teman KKN atau tidak, silakan nanti bisa dikolaborasikan. Nah, kira-kira seperti itu. Yang terpenting adalah di sini teman-teman bisa mengadopsi yang saya sampaikan. Kira-kira seperti itu. Izin share screen ya. Coba di enable dulu hostnya untuk share screen. Mohon maaf hostnya untuk dijadikan host dulu biar bisa share screen. Sudah, Mas. Oke, baik. Ya. Jadi ini adalah salah satu sampel produk UKM yang ada di Kabupaten Batang. Teman-teman KKN-nya di daerah mana? Kabupaten mana? Mohon maaf. Di Kabupaten Temanggung. Di mana? Kabupaten mana? Di Kabupaten Temanggung, Mas. Oh, Temanggung. Ya. Iya. Baik. Jadi ini adalah salah satu sampel produk UKM yang ada di Kabupaten Batang yang sudah beberapa itu sudah menembus di pasar retail modern. Salah satunya ini adalah Banafam, terus mushroom, keripik jamur dengan packaging yang sedemikian rupa menarik hingga menembus pasar retail modern. Saya sebutkan ya Indomaret, Alfamaret, tembus lah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kenapa kita harus berjualan? Karena jualan adalah kegiatan mendapatkan uang yang paling cepat dan sebanyak-banyaknya. Realnya seperti itu, ya. Jadi jualan adalah kegiatan membantu orang atau memberi solusi dengan dibayar. Nah, teman-teman jangan fokus pada modelnya ya. Mungkin modelnya menarik. Ya. Jadi kalau pengen penjualannya meningkat dan percaya diri, jangan sampai lari ke Mbah Dukun seperti ini. Ya, jangan sampai ya. Baik. Mengapa pemasaran penting? Ya, saya himbau ke teman-teman KKN. Yang terpenting dari KKN itu gimana caranya memanfaatkan 45 hari itu menjadi 45 hari yang berkesan dan ninggal kenangan. Ya, kalau teman-teman nggak bisa ninggal kenangan, dalam hari ini kenangan-kenangan yang bisa dikenang oleh warga di tempat teman-teman KKN, ya itu akan kurang berkenang akhirnya kan. Jadi harus ada yang sekiranya membekas, ya membekas tertinggal di
tempat teman-teman KKN. Saya cerita dulu di tempat saya KKN. Saya KKN di daerah Genuk ya, nggak jauh-jauh dari Semarang ya, karena Genuk di daerah Semarang Timur itu. Jadi karena potensi lokalnya daerah situ adalah pohon pisang, ya gimana caranya kami teman-teman KKN itu mengolah pohon pisang ini menjadi barang yang lebih valuable. Kami membuat wingko babat yang berasal dari pisang. Ya, pisang benar-benar pisang dibikin wingko babat. Ya. Memang latar belakang Kota Semarang olehnya adalah beras tersebut menjadi wingko pisang, wingko babat rasa pisang. Ya. Selain itu kulitnya juga kami tidak buang, kulitnya kami olah lagi menjadi bolu kulit pisang. Bokupis rasanya ya rasa-rasa pisang, tapi ya nggak ada rasa-rasa pahitnya. Kira-kira seperti itu. Jadi pola pikirnya itu yang dipakai gimana caranya potensi daerah itu bisa terekspos, bisa terekspos di desa pada daerah situ, teman-teman kalian. Jadi benar-benar memang ada tinggalannya. Nah, kalau masalah pemasaran itu masalah tindak lanjut kemudian yang terpenting ada tinggalan dari teman-teman yang mungkin bisa dilanjutkan oleh warga sekitar di tempat teman-teman KKN. Nah, terus kita dongeng pemasaran karena tadi dari Mas Ketua Pokdarwisnya itu pengen gimana caranya pemasaran UMKM. Ini menjadi hal klise, masalah klise yang sering terjadi di daerah-daerah. Karena apa? Kita bisa bikin sesuatu yang mungkin mempunyai nilai jual, akan tetapi kita nggak bisa menjualnya. Itu menjadi masalah klise yang sering terjadi pada pelaku UKM. Ya, makanya kita harus paham terlebih dahulu, pemasaran itu adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Ya, konsumen potensial itu maksudnya adalah konsumen yang sekiranya orang tersebut bisa membeli lagi, repeat order. Ya, konsumen potensial itu seperti itu. Jadi ketika nyicip sekali produk tersebut ketagihan dan beli lagi, itu namanya konsumen potensial. Nah, bagaimana cara menciptakan pasar? Ya kita harus mempunyai nilai tambah. Branding kita dibandingkan produk yang lain harus mempunyai nilai tambah, harus mempunyai diferensiasi. Ya, harus dikomunikasikan pula lewat iklan, itu kan bentuk dikomunikasikan. Terus dipasarkan kepada orang yang tepat. Kita harus mengenal segmentasi orang yang akan kita bidik pasarnya, ya kan. Terus dalam jumlah yang banyak. Kalau masarkan kadang kan kalau orang kita masih malu-malu nih, nggak mau keluar duit banyak tapi pengennya laku, ya kira-kira seperti itu. Kalau prinsipnya kita sebar pancing sebanyak-banyaknya nanti mosok rak nyantolo ya kan, kira-kira seperti itu. Nah, terus yang terakhir adalah dengan cara yang tepat. Jadi pemasaran itu ada caranya, enggak hanya sekedar asal sikat, asal memasarkan, ya itu enggak ada seninya nanti. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang bilang ini Tung Desem Waringin. Mungkin teman-teman ada yang tahu siapa Tung Desem, ya kan, salah satu pengusaha di Indonesia juga ya kan. Nah, terus yang kita harus ketahui dari seni pemasaran adalah 4P, product, price, promotion, and place. Ya, kiat-kiat pemasaran yang tepat, ya kira-kira ada 4P ini. Produk,
price, promotion, and place. Ya. Terus produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan pada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli, atau dikonsumsi. Ya. Karena sesungguhnya pelanggan tidak membeli barang atau suatu jasa, tetapi membeli manfaat dari suatu barang yang ditawarkan. Ya. Manfaatnya yang dibeli. Ketika teman-teman beli sesuatu, itu membeli manfaat itu karena ada nilainya. Kalau nggak ada nilainya, nggak mungkin teman-teman beli. Kecuali teman-teman itu boros mungkin ya kan, hedon untuk beli sesuatu asal beli, itu enggak seperti itu sebenarnya. Tapi harus ada nilai manfaatnya. Ya, produk terdiri dari produk, variasi ya kan, kualitas, desain, fitur, nama brand, packaging, terus ukuran, pelayanan, garansi, terus return. Kemudian ada pula harga. P yang kedua adalah harga. Sejumlah uang yang konsumen bayar untuk membeli produk untuk mengganti hal milik produk. Jadi harga merupakan faktor utama penentu posisi dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, bauran ragam produk dan pelayanan serta persaingan. Jadi ketika teman-teman mengambil harga dalam suatu produk itu harus dianalisis benar-benar bagaimana caranya harga tersebut minimal harus diketahui dulu yang namanya HPP, harga pokok penjualan. Price yang sekiranya teman-teman harus pegang teguh, jangan sampai harga ini mundur, kecuali ada satu atau lain hal, ada faktor-faktor yang lain mungkin misal diskon dan lain sebagainya. Tapi yang namanya HPP, harga pokok penjualan, itu harus teman-teman pegang penuh. Ya. Mengingat ini adalah batas akhir, istilahnya seperti itu. Terus ada istilah harga eceran tertinggi, HET, ya kan. Nah itu mungkin bisa disampaikan bahwa itu adalah harga pol paling tinggi yang teman-teman tawarkan ke konsumen. Nah, karena kita melihat nanti segmentasinya. Nah, terus kita mengenal place, tempat kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan itu dijangkau oleh pasaran. Ya. Ini salah satu contoh pemasaran offline ya kan, karena kita menggunakan pasar retail modern. Ada juga yang menggunakan pasar retail, pasar online. Seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Jadi tempat ini tidak melulu tentang tempat berupa ruko yang teman-teman harus sewa berpuluh juta dalam kurun 3 tahun misal. Kan nggak mungkin. Yang namanya sewa ruko itu cukup 1 tahun, karena yang punya persewaan juga nggak mau rugi. Jadi harus sewa minimal 2 tahun atau 3 tahun dengan sejumlah uang puluhan juta. Akan tetapi kalau teman-teman jeli, cerdas dalam memilih pasar, tempat ini bisa disiasati. Salah satunya adalah model konsinyasi dengan pasar retail modern. Lebih murah lagi ketika teman-teman posting di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, jadi lebih lebih terjangkau, ya kan? Meskipun kalau ada adminnya juga tidak seberapa. Terus kemudian teman-teman juga harus ada promosi, ya. Promosi di sini sebagai bentuk kegiatan untuk mengkomunikasikan informasi persuasif dan mengenalkan produk-produk yang ditawarkan oleh penjual atau produsen, baik secara langsung maupun melalui pihak yang dapat mempengaruhi pembelian. Nah, promosi ini biasanya kalau teman-teman budgetnya lebih, ya bisa sewa endorser, influencer, ya kan. Misal sewa siapa, selebgram lokal. Kalau yang pengen efektif efisien ya pakai Facebook Ads, ya kan. Instagram Ads, bahkan Shopee Ads yang pakai fitur iklan, ya kan. Kira-kira seperti itu. Jadi yang terpenting produk ini
bisa menjangkau ke target yang kita inginkan, yang kita bidik pasarnya itu bisa terjangkau dengan baik. Nah, makanya kita yang perlu namanya promotion, ya kan. Terus, nah ini the STP proses, ada segmentasi, targeting, juga positioning. Nah, kuncinya segmentasi itu kita harus kenali kelompok pasar Anda. Teman-teman harus paham, kenal, ya kan, kelompok pasar mana yang akan teman-teman bidik. Terus perbedaannya dengan kelompok tersebut apa? Harus ada keunikannya, harus ada diferensiasi. Nah, kalau ada diferensiasi, maka produk teman-teman punya ciri khas. Ada bedanya dengan yang lain. Ada yang bisa diunggulkan dengan produk-produk yang lain. Terus yang kedua adalah targeting. Pilih kelompok yang akan menjadi fokus komunikasi, kampanye, penawaran pasar saudara. Nah, targeting. Kita harus pilih juga kelompok mana yang akan kita bidik. Terus positioning. Pesan apa yang ingin sampaikan? Terus saudara inginkan apa yang ingin saudara inginkan dari target pasar dalam menilai bisnis saudara. Jadi harus paham betul apa yang ingin disampaikan. Makanya ada konsep STP segmentasi, targeting, sama positioning. Nah, jadi kalau segmenting itu, segmentasi, itu mengkategorikan, mengklasifikasikan, menggolongkan semua target potensial produk yang akan dipasarkan. Jadi diklasifikasikan, mungkin targetnya adalah anak sekolah, ibu-ibu muda, katakanlah seperti itu. Terus kaum milenial, ini harus teman-teman kenali terlebih dahulu pasar yang akan teman-teman bidik sebelum melakukan proses pemasaran. Nah, contoh nih, usia, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, hobi, kelas sosial, agama, dan lain-lain. Nah, contoh produk Anda kosmetik untuk mencegah penuaan dini dengan menggunakan 100% bahan alami. Lokasinya di mana saja lokasi jualannya? Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan lain-lain. Demografi. Nah, ini mulai membidik segmentasinya nih. Wanita usia 19 sampai 35, pendidikan mulai SMA sampai S3, terus pekerjaannya mahasiswa, mahasiswi, wanita karir maupun ibu rumah tangga. Kebiasaan calon pembeli harus cenderung berbelanja online, ya, dengan kemudahan pengiriman barang karena ibu-ibu muda, mahasiswi itu kan suka belanja online. Terus dan lain sebagainya hingga daya beli konsumen itu di rate harga berapa? Ya, mulai 50.000 sampai 200.000 per produk atau per paket produk. Jadi yang namanya targeting pasar itu harus sedetail-detailnya. Ya. Harus dikenali sedetail-detailnya karena apa? Kalau tidak spesifik ya nanti target pasar yang kita bidik akan meleset. Nah, kira-kira seperti itu. Terus yang kedua adalah yang berikutnya adalah positioning, penempatan produk. Ya, merupakan suatu strategi untuk menempatkan, memposisikan produk dalam benak konsumen. Tujuannya dari positioning adalah agar produk tersebut dapat meraih posisi yang diinginkan pasar. Contoh nih, nah, Innova mengatakan bahwa dirinya adalah sebuah mobil keluarga, maka sebenarnya dia sedang membangun kepercayaan kepada konsumen bahwa mobil Innova memang benar-benar sebuah mobil keluarga. Ya kan? Brandingnya mobil keluarga. Positioningnya. Jadi segmentasinya kalau keluarga berarti mobil tersebut harus nyaman, puas karena mungkin yang namanya keluarga itu anaknya nggak cuma satu kadang. Ada anak 2, ada anak 3. Jadi yang namanya mobil Innova, apalagi Innova yang sekarang itu kan segmentasinya memang MPV, multi purpose vehicle. Jadi mobil dengan segala tujuan. Terus yang kedua ada Lifebuoy, itu sabun kesehatan, bukan sabun kecantikan, Tempo yang menyatakan dirinya perlu, apalagi kalau majalah Tempo itu kan yang menjadi ciri khasnya adalah
rubrik investigasinya. Itu majalah Tempo. Nah, berikutnya adalah peranan kemasan. Ini yang masih menjadi PR bagi teman-teman UKM di daerah, mungkin ya di daerah Temanggung. Mungkin ada beberapa yang bisa membuat packaging yang sedemikian rupa seperti ini. Dengan packaging yang menarik, sehingga terkesan catchy dan eye-catching. Jadi mata itu, yang namanya mata itu langsung tertarik untuk membeli produk-produk yang dengan kemasan menarik. Nah, penggunaan kemasan yang komunikatif, informatif, dan inovatif akan dapat meningkatkan nilai jual dan daya saing produk yang dikemas. Nah, manfaatnya apa? Dengan kemasan yang terbaik, ya kan, pasti akan menarik minat pembeli untuk membeli produk tersebut, meskipun mungkin harganya lebih mahal dibandingkan beli kiloan, ya kan. Beli kiloan harganya berapa? Mungkin katakanlah 10.000 dapat setengah kilo, tapi dengan packaging yang menarik, mungkin dikasih beberapa ons saja, harganya mungkin bisa mencapai 15.000. Jadi memang lebih menarik packagingnya, sehingga yang namanya konsumen itu lebih memilih bungkus yang menarik itu tadi. Terus manfaat yang lainnya adalah penjualan akan meningkat pasti, ya kan. Terus karena yang namanya packaging itu menentukan arah pemasaran. Kalau mau masuk retail modern, ketika packagingnya tidak sesuai standar, maka nggak akan bisa tembus. Ya, harus kedap, harus melalui proses vakum udara ya pastinya. Nah, kira-kira seperti itu. Terus yang manfaat berikutnya memberikan kesan yang lebih di mata para pembeli, lebih eye-catching. Terus pelabelannya merek, komposisi, kadaluarsa, berat, kandungan gizi, PIRT, halal, dan lain-lain yang tercantum dalam kemasan memberi keyakinan bahwa pembeli untuk membeli produk tersebut itu yakin, aman, karena sudah ada izin dari PIRT, bahkan ditambahi sertifikat label halal yang mungkin nggak semuanya bisa mencapai di label tersebut, karena terus terang yang namanya sertifikasi halal itu agak mahal, kecuali ada fasilitasi sertifikasi halal dari pihak terkait seperti dinas provinsi biasanya. Terus kemudian, nah ini contohnya, kemasan di atas kurang menarik, informasi produknya kurang spesifik, ya, yang produk ini yang atas, sedangkan yang bawah kemasannya lebih menarik, informasinya lebih jelas bahwa ini adalah mungkin biskuit, ya dijelaskan biskuit ini komposisinya apa, terus kedaluarsanya kapan, PIRT-nya ada tercantum, syukur-syukur ada label halal, dan lain sebagainya. Jadi lebih spesifik, lebih menarik, tampilannya lebih catchy juga. Nah, ini perbandingannya. Keripik pisang yang mungkin teman-teman biasa beli untuk menjamu ketika ada tamu-tamu dari safari KKN, misal kalau KKN offline ya, itu kan sering beli kiloan, 1 bal 1 kilo harganya 30.000. Setelah packagingnya diperbaiki, harganya naik 12.000 per 150 gram. Terus kalau packagingnya diperbaiki lagi untuk masuk Indomaret, harganya 15.000 per 100 gram. 100 gram itu berarti 1 ons. Nggak banyak. Kalau 100 kali dalam satu bulan udah berapa? Packingnya kan seperti itu. Terus ini jamur, ya. Ini harusnya jamur crispy-nya di sini, yang bal-balan, tapi nggak ada fotonya. Packagingnya diperbaiki, harganya menjadi 13.000 per 250 gram, per 4 kilo. Terus setelah masuk Indomaret, hanya butuh berat
1 ons 100 gram untuk menjadi Rp15.000. Ini salah satu sampel yang ada di Kabupaten Batang. Jadi kemasan itu menentukan. Yang kemudian adalah kita harus mengenal yang namanya brand. Teman-teman, terutama divisi kewirausahaan, barangkali mendampingi produk UKM yang ada di daerah teman-teman KKN, itu harus memahami nih yang namanya brand, terus STP itu tadi. Ini sangat mungkin kalau diterapkan sangat bermanfaat. Mungkinlah dari teman-teman KKN membuatkan logo brand dari UKM yang ada di daerah teman-teman KKN, karena yang namanya brand merek itu memuat sejarah, identitas, pembeda, diferensiasi, pengingat, inovasi, penarik, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, contohnya nih amunisi pemasaran lewat leaflet itu selebaran, poster, surat penawaran, ya, banyak model amunisi pemasaran, ditambah lagi sosial media, ya, banyak caranya untuk teman-teman memasarkan. Yang paling simpel, paling sederhana, dan paling tidak mengeluarkan uang setidaknya adalah sosial media. Teman-teman bisa setting di situ, terutama di Facebook Marketplace. Itu sangatlah murah, bahkan bisa langsung membidik target pasarnya itu mau siapa. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, saluran pemasaran, ada yang model konsinyasi, titip jual. Ya, hanya kan di toko oleh-oleh, tempat wisata, supermarket, pasar tradisional, bahkan toko distributor. Jadi modelnya titip jual, nanti habis berapa, kejual berapa di toko tersebut, maka ya seperti itu nominal yang kita dapatkan. Kalau nggak habis, ya kita tarik lagi, kan kira-kira seperti itu, ganti dengan yang baru. Nah, terus model yang kedua adalah outlet booth. Ya, penjualan langsung, mendekati konsumen, mengenalkan merek, mengembangkan bisnis. Bermodal lagi. Ya, terutama kalau bisnis makanan kan kita kadang butuh outlet. Tapi sekarang outlet pun tidak butuh untuk bisnis makanan, karena sekarang udah ada pemasaran via Shopee Food, GoFood, GrabFood, ya, dan lain sebagainya. Yang model-model delivery bikinnya di rumah, yang nganterin via GrabFood, Shopee Food, dan itu tadi. Yang terpenting didaftarkan ke akun-akun tersebut. Terus yang terakhir adalah agen penjualan, bikin reseller. Ya, hanya ini yang bikin seperti ini adalah all-shop, ya, online shop, untuk mempermudah model pemasarannya. Jadi punya rantai pemasaran yang solid, ya, hanya untuk agen penjualan reseller seperti ini. Contoh penjualan reseller kan kayak kosmetik itu ya yang masih viral, MS Glow. Itu kan skema penjualannya model reseller. Tapi bukan MLM, reseller. Jadi reseller itu ibarat kata kulakan. Kulak dari produsennya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk dijual di daerah yang kita bidik pasarnya, kira-kira seperti itu. Itu untuk agen penjualan atau reseller. Terus pemasaran online. Nah, ini malah yang menjadi tren untuk saat ini, karena kita bisa eksplor sepuas kita, ya kan. Terus menjangkau pasarnya lebih luas, bahkan bisa ekspor ke luar negeri kalau memang produk yang memenuhi syarat. Terus pastinya memanfaatkan teknologi informasi. Nah, kira-kira seperti itu. Itu untuk pemasaran online. Seperti yang kita tahu ada Shopee, ada Blibli, Tokped, dan lain sebagainya. Ya. Jadi memang yang penting dari untuk bergerak lagi, menjauh pasar lebih luas lagi dengan cara-cara yang mungkin sudah kita ketahui, cuman kita memang belum mengenalnya lebih jauh. Marketplace itu beda-beda, admin yang dipatok oleh
marketplace itu beda-beda, ya kan. Di pemasaran online itu kan proses transaksi jual beli barang dan jasa dengan metode elektronik dengan bantuan internet, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, karena kita sudah melewati 4 model industri, dari industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai yang sekarang 4.0. Bahkan sekarang kabarnya sudah memasuki industri 5.0. Ya. Industri 5.0 itu lebih dari 4.0. Ya mungkin sekarang kita masih by gadget, by apa, mungkin 5.0 yang namanya chip itu bisa sampai menempel di tubuh manusia. Itu industri 5.0. Jadi yang namanya perkembangan teknologi itu kita harus luwes dalam menerimanya. Apa yang dikatakan oleh Pak dosen DPL tadi, Pak Prihadi, bahwa kita itu memasuki disruptif, ya, era disruption, era di mana kita itu harus siap-siap menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi, karena di dunia ini itu tidak ada yang pasti. Teman-teman bisa Kasali, ya, Prof. Renal Kasali tentang disruptif itu tadi, disruption judulnya kalau nggak salah. Nah, di situ. Nah, inovasi dari tahun ke tahun kita memang dari handphone pisang ya, 1G, 2G, 3G, 3G, 4G, 5G. Sekarang sudah memasuki era 5G. Kenapa kita harus memasarkan via online? Karena kita lihat waktu yang dihabiskan orang untuk spend ke internet itu 8 jam 52 menit, berarti hampir 9 jam per hari. Ya. Waktu yang dihabiskan untuk menggunakan internet itu kira-kira 9 jam per hari. Nah, ini riset per Januari ya. Terus spend waktu untuk menonton televisi 2 jam 50 menit. Nah, kira-kira seperti itu. Terus untuk menghabiskan waktu bersosial media 3 jam 14 menit. Ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi mau nggak mau yang namanya internet, teknologi, dan lain sebagainya itu sudah menjadi ruh kita sehari-hari. Kita bangun tidur, yang kita cari pertama adalah handphone. Pasti itu. Saya nggak yakin teman-teman bangun tidur langsung cuci muka dan lain sebagainya, pasti itu mungkin sepersekian orang yang mempraktekkan yang seperti itu. Akan tetapi kebanyakan mayoritas itu biasanya bangun tidur yang dicari pertama kali adalah handphone. Ya, urusan beresi tempat tidur itu urusan lain, ya kan? Urusan belakangan. Pasti yang dicari pertama adalah handphone terlebih dahulu, ngecek doi ngecek apa enggak nih, ya kan? Yang jualan ada orderan apa enggak nih, ya kan? Kira-kira seperti itu. Yang suka ngegame ya langsung dipantau notifikasinya apa, kan? Seperti itu. Jadi memang yang dicari pertama kali ketika bangun tidur adalah HP. Makanya wajar ketika teman-teman pelaku bisnis UKM kalau memang nggak bisa menggunakan media online itu sungguh ketinggalan. Makanya kita harus ajari, kalau kita teman-teman yang di dinas itu kita sering mensosialisasikan, bahkan melatih UKM itu untuk peka terhadap perkembangan zaman, terutama di pemasaran online. Ya, kita bicara Indonesia, populasinya ya 274,9 juta, ya. Terus yang menggunakan HP 345,3 juta, ya. Terus pengguna internet 202,6 juta, yang aktif di sosial media 170 juta dari total populasi. Jadi memang sebenarnya orang-orang kita itu sudah aktif di sosial media, pengguna internet, bahkan amit sewu ya, yang namanya tukang beca, ya itu sudah pegang HP sekarang. Kira-kira seperti itu. Karena memang perkembangan zaman itu sudah, yang namanya HP itu sudah menjadi teman kita.
teman selain teman, teman manusia maksudnya. Jadi sudah menjadi teman, sudah menjadi ruh kita, sudah menjadi belahan jiwa kita, soulmate kita. Itu yang namanya HP. Ya, apalagi kita sebagai teman-teman milenial. Makanya kita harus ketahui terlebih dahulu apa yang namanya marketplace, Lazada, Blibli, Tokped, Elevania, dan lain sebagainya. Terus ada media sosial, ada Instagram, Facebook, WhatsApp. Kira-kira seperti itu. Makanya saya nitip pesan nih bagi teman-teman yang sering spam story WhatsApp untuk jualan produknya, itu jangan minder. Karena disitulah teman-teman masih berjuang untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan cara yang halal. Ya kan? Karena memang kita itu jangan sampai terjerumus pada skema-skema yang mungkin terlihat menarik, tapi sebenarnya itu nggak menarik sama sekali, kayak yang masih viral saat ini ya kan, trading apalah ya kan, binomo, binary option dan lain sebagainya. Itu teman-teman jangan sampai tergiur hal-hal yang demikian. Masih banyak model-model investasi penjualan apapun seperti berjualan di marketplace ini lebih menjanjikan, lebih real. Jadi kita nikmati yang namanya proses. Jangan berpikiran pengen cepat kaya dengan trading. Itu jangan sampai demikian. Ya, biarkan mereka berdakwah tentang trade dan trading, tapi itu ada faktor yang lainnya. Kita jalurnya jalur sektorial aja, berjualan via online, via Shopee, via apalah, ya kira-kira seperti itu. Karena potensinya ada, pasarnya ada. Yang terpenting adalah teman-teman konsistensinya itu ada. Nah, sekarang yang namanya dompetnya tipis-tipis, tapi saldonya banyak-banyak. Banyak sekali yang modern. Saya pegang duit di cash itu di dompet paling cuman 100, 200 ya kan, untuk beli bensin saja sehari-hari, sama beli makan lah, jajan kadang. Untuk selebihnya jajan pun kadang pakai kris, kita scan barcode saja udah beres. Ke kafe nggak usah pakai duit cash, enggak ya, pakai duit 100.000 udah nggak kelas sekarang, kelasnya pakai tap ya kan, di tap saja, pakai kris, pakai GoPay, pakai Dana ya kan. Kira-kira seperti itu, karena benefitnya lebih banyak ketimbang kita pakai cash. Cashbacknya lebih banyak ya kan. Mungkin teman-teman yang suka belanja lewat Shopee ya juga pakai Shopee Pay dan lain sebagainya. Makanya jangan heran kalau manusia-manusia sekarang itu dompetnya tipis-tipis tapi saldonya banyak-banyak. Nah, seperti itu. Nah, keuntungannya apa? Kemudahan. Pelanggan dapat memesan 24 jam non-stop. Nah, mereka tidak hanya berkendara mencari tempat parkir, mungkin parkir 1.000, 2.000 terkesan enteng. Akan tapi kalau kita beli offline terus bayar parkir terus ya kan, ya 2.000 kalau terus-terusan akan terus ambles dompet kita sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Ya, karena disitulah ada rezeki orang lain juga. Terus informasi. Pelanggan memperoleh informasi tentang perusahaan produk ya. Itu lebih mudah ketika kita pemasarannya via online. Misal kita mau beli HP atau mau beli apalah barang itu, kita cari dulu, browsing dulu, ini gimana testimoninya, ini gimana spesifikasi produknya, ya kan, kualitasnya seperti apa, izinnya seperti apa, kita harus bisa mengakses hal-hal yang demikian. Jadi ketika kita membeli suatu produk itu, produk yang kita beli itu memang benar-benar memberikan manfaat. Nah, terus biayanya murah, mencegah biaya pengelolaan toko, ya kan. Yang awalnya kita pengen sewa ruko dengan biaya puluhan juta, kita bisa press bahkan hingga 0 rupiah, duitnya bisa kita spend untuk biaya iklan, ketimbang kita spend untuk biaya sewa ruko. Nah, kira-kira seperti itu. Keuntungannya lainnya banyak media, ya banyak pilihan media.
Salah satunya adalah sosial media, website, email, toko online, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Terus perubahan penyesuaian, jadi produk kita yang kita iklankan itu ketika memang tidak bekerja dengan baik dan melakukan itu semua dapat dengan cepat kita atasi dan bahkan minim maintenance. Kalaupun ada maintenance, memang nggak sebanyak ketika kita membuka toko offline, ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, kalau teman-teman lebih pengen berkelas lagi, punya website online, ya kan? Website sekarang bisa diatur. Ada orang yang suka buatin website dengan tarif sekian, akan tetapi ini dengan biasanya yang udah modal gede punya website online seperti ini, ya. Batik Unik, terus apalagi lah contohnya, banyak sekali website seperti itu, ya kan. Ini website yang paling sederhana seperti ini kan, tapi kurang menarik. Makanya lebih menarik ketika kita beralihnya ke Shopee, Tokopedia, marketplace yang benar-benar platform itu diciptakan untuk memasarkan barang. Nah, blog tidak berbayar, ya. Kalau teman-teman mau bikin website, blog itu memang teman-teman punya spend waktu yang lebih besar, lebih banyak, terus kemudian telaten juga dalam mengelola blog itu, karena memang ketika kita fokus jualan, terus ngurusi blog, website, dengan personil cuma satu orang atau diri kita sendiri, ya kita akan keteteran. Nah, seperti itu kira-kira. Facebook, grup jual beli, Instagram. Ini salah satu contoh produk UKM juga, jam tangan kayu, kacamata dari frame kayu, ya. Ini produk dari UKM Batang. Terus, nah, penyedia toko online, marketplace, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee. Nah, kalau di kami ada jasa pemotretan produk, promosi online, fasilitasi ke toko modern, pelatihan membuat konten produk, kemitraan ke toko oleh-oleh juga. Ya, contoh produk UKM. Banyak sekali produk kita yang kita bina. Ada pelayanan foto produk, pelatihan pemasaran online, praktik WA bisnis dan Google bisnis. Ya, ini aplikasi. Terus layanan juga promosi pembuatan konten promosi di sosmed. Jadi kita bantu kalau di Batang. Ya. Terus ada gerakan juga, gerakan ayo ngelarisi dodolan UKM. Jadi yang didesain untuk ASN atau pegawai di lingkungan pemkab, BUMN, BUMD itu untuk ngelarisi dodolan para UKM. Ini didasari oleh kemarin ya, pandemi, hingga akhirnya kita gimana caranya UKM ini biar tetap jalan. Nah, seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Ini hanyalah sebagai apa namanya, ya, knowledge buat teman-teman. Yang terpenting teman-teman di daerah Temanggung itu bisa mempunyai nilai jual yang tinggi terhadap produk-produk UKM-nya, ya, sehingga benar-benar potensi-potensi lokal yang ada di daerah itu bisa terekspos dengan baik, bahkan bisa dipasarkan ke pasar yang seluas-luasnya. Syukur-syukur dibantu oleh teman-teman KKN, ya. Terima kasih untuk pemaparan materinya yang sangat menarik dan tentu saja memberikan inovasi-inovasi untuk teman-teman peserta webinar kali ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi pertama akan dibuka 3 penanya tercepat. Atau mungkin udah ada pertanyaan
di chat. Coba saya lihat dulu. Oh, udah ada pertanyaan ini di kolom chat. Pertanyaan pertama dari Yuda. Saya bacakan ya. Assalamualaikum. Terima kasih materinya Kak Najib, so insightful. Saya Yuda, UIN Semarang, ingin bertanya. Nah, pertanyaannya pertama, apakah semua bidang UMKM reliable dengan digital marketing? Dan pertanyaan yang kedua, adakah trik selain mengetahui niche market untuk menemukan segmentasi pasar? Terima kasih. Oke, untuk ini penanya yang kedua, mungkin jawabannya bisa disimpan dulu, Mas. Saya langsung bacakan untuk pertanyaan berikutnya. Untuk Langsung saya jawab apa gimana ini, Mbak Isna? saya bacakan dua pertanyaan dari peserta lain dulu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu saya pipil jawab ya, saya cicil jawab, terutama dari yang pertama dari Yuda ya. Apakah semua bidang UMKM reliable dengan digital marketing? Terus adakah selain mengetahui niche market untuk menemukan segmentasi pasar? Baik, ya, yang namanya UKM itu sangat reliable dan realistis juga pastinya untuk kita merambah ke digital marketing, ya kan? Zaman sekarang itu apa sih yang nggak mungkin? Kita berpikirannya seperti itu aja. Apa sih yang nggak mungkin? Yang namanya pecel lele, ya. Pecel lele, misal orang dari kecamatan A yang beli dari kecamatan B, nggak usah jauh-jauh deh. Kita tinggal pesan di aplikasi kalau memang itu sudah terdaftar di aplikasi pesan antar, itu udah beres. Jadi nggak ada yang nggak mungkin untuk digital marketing untuk sekarang ini seperti itu. Nggak mungkin. Kecenderungan beli online itu juga sangat sangat mempengaruhi. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kecenderungan orang itu ketimbang beli di toko itu lebih minim ketimbang teman-teman beli di toko online. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin untuk digital marketing. Silakan teman-teman, terutama teman KN ya, bisa diekspos di situ. Terus trik lain mengetahui niche market untuk menemukan segmentasi pasar. Yang pasti teman-teman ketika pengen mengetahui segmentasi pasar, ya kita harus mengenali pasar itu sendiri. Yang akan kita bidik itu siapa? Ya. Yang akan kita bidik itu siapa saja, jenis kelaminnya seperti apa, usianya berapa, pekerjaannya seperti apa, itu harus tahu kira-kira seperti itu, ya kan? Itu yang bisa saya jawab. Terus yang kedua, karena mohon maaf, habis ini mau ada acara, jadi langsung saya singkat aja. Yang kedua, cara kita lebih konsisten dalam bisnis di tengah pandemi sekarang dan di luar sana yang menjual produk dengan harga yang relatif murah dibandingkan kita. Ya, caranya lebih konsisten adalah benar-benar kita spend waktu lebih untuk kita jualan ya kan. Karena kalau kita nggak telaten berjualan online, nggak akan bisa. Yang namanya berjualan online itu memang harus telaten. Apapun itu kegiatan kita, kalau memang kita nggak telaten nggak bisa. Makanya kita harus konsisten. Ya, konsisten adalah kunci utamanya. Terus gimana kalau di mana banyak pesaingnya? Kita harus bisa menentukan ciri khas kita, diferensiasi kita, perbedaan kita dengan produk yang lain itu apa? Kita harus mengenal di situ. Makanya ada yang namanya analisis SWOT. Ya, analisis SWOT, weakness, opportunity, and threat.
kita harus tahu dulu kelebihan produknya apa, peluangnya apa, ancamannya apa. Kita harus mengetahui sampai di situ sebelum kita memasarkan produk online, ya kan? Kira-kira seperti itu. Terus yang terakhir, jika produk yang akan ditawarkan pada konsumen adalah sebuah layanan jasa, bagaimana cara memilih strategi pemasaran yang akurat sehingga tepat sasaran, dan apakah dengan sekian banyaknya marketplace yang mungkin bisa menjangkau seluas mungkin dari konsumen dari berbagai kalangan, dan apakah yang harus disiapkan untuk membuat promosi. Ya, jadi yang pasti strategi yang akurat untuk pemasaran itu kita harus kenali terlebih dahulu. Prosesnya itu kan STP itu tadi, segmentasi, targeting, positioning. Kita harus menguasai hal yang fundamental terlebih dahulu sebelum kita melakukan action-nya lebih jauh. Nah, seperti itu. Terus banyaknya marketplace yang bisa menjangkau seluas mungkin di semua kalangan. Ya karena memang yang namanya marketplace itu di era sekarang sudah banyak ya. Kita tinggal pilih saja yang akan kita bidik pasarnya itu di platform mana. Itu silakan dipilih karena platform A dengan platform B itu mempunyai ciri khas yang beda-beda, ya kan? Orang-orang juga beda-beda. Makanya kalau kita memilih platform itu kan tergantung pasar yang akan kita bidik juga. Terus apakah yang harus disiapkan untuk membuat promosi? Yang harus disiapkan untuk membuat promosi adalah budgeting juga, budget, ya. Karena baik pasar online maupun pasar offline yang namanya promosi itu pasti membutuhkan budget, uang. Makanya ada rupiah, berapa rupiah misal. Karena tapi yang pasti untuk pemasaran media online itu lebih murah dibandingkan media offline. Ketika teman-teman punya uang 15.000, spend untuk saldo iklan, silakan masih bisa. Akan tetapi kalau teman-teman spend in flyer itu mungkin dapatnya cuma berapa? Nggak banyak. Makanya yang namanya pemasaran online itu lebih terjangkau, lebih murah, ya kan. Silakan bisa dipakai yang namanya digital marketing berbagai platform itu silakan. Facebook Ads atau Instagram Ads dan yang lainnya silakan dipakai. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya jawab. Nah, seperti itu ya. Saya nggak bisa lama karena habis ini ada. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Mas Iqbal Najib yang pada kesempatan kali ini sudah memberikan materinya, juga menjawab pertanyaan dan berdiskusi. Nah, semoga Mas Muhammad Iqbal Najib tetap diberikan kesehatan dan semangat selalu. Amin. Pada kali ini saya juga akan menyimpulkan hasil dari pembahasan webinar pada hari ini. Antara lain yaitu Oke, yang pertama pentingnya berjualan itu karena kita membantu orang dan kemudian dibayar, juga pendapatannya bisa didapatkan dengan cepat. Untuk membentuk pasar sendiri bisa dilakukan dengan yang pertama membuat produk yang mempunyai nilai tambah dan juga kemudian dikomunikasikan, kemudian sasaran konsumennya tepat dan caranya juga tepat. Untuk kiat-kiat pemasarannya yaitu dengan 4P, produk, price, promotion, dan proses. Di mana proses di sini menggunakan konsep STP, segmentasi pasar, target pasar, dan penempatan pasar. Kemudian di era digital ini sudah banyak dibuka pemasaran online, yaitu pemasaran yang memanfaatkan teknologi dan internet, di mana pelaku bisnis UKM bisa menjual produknya di
media-media yang sudah ada seperti website toko online, blog tidak berbayar, Facebook, dan Instagram. Oke, untuk selanjutnya, terima kasih saya ucapkan pada MC yang telah memberikan kesempatan saya untuk memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Untuk kemudian saya pamit undur diri dan saya serahkan pada MC yang bertugas. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga kita semua dapat ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Acara yang terakhir ialah penutup. Marilah kita tutup acara kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku MC menyampaikan mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Akhirul kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon peserta jangan live Zoom dulu nih. Kita foto bareng dulu untuk dokumentasi. Bisa dinyalakan kameranya. Ada 2 slide, silakan dinyalakan kameranya untuk semua peserta dan tamu undangan. Oh, akan saya screenshot, saya hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Masih ada 1 slide lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah dokumentasinya. Terima kasih untuk semua peserta bisa meninggalkan live Zoom meeting.